Baik Buya, kami akan bacakan pertanyaan tertulis dari jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang sholat yang punya luka besar? Luka besar seperti koreng di bagian tubuhnya. Sholatnya biasa. Mungkin yang dibahas adalah cara bersucinya. Sholatnya biasa. Punya koreng di bagian tubuhnya, dilihat bagian tubuh yang mana. Jika di bagian tubuh yang bukan anggota wudhu, yang nggak ada masalah, wudhunya normal karena korengnya di punggung. Tapi kalau korengnya adalah di bagian wudhu, dilihat. Jika korengnya di bagian wudhu, tempat wudhu, tinggal bisa dibasuh air atau tidak. Jika bisa dibasuh air, ya biasa dibasuh dengan air. Kalau ternyata kata dokter nggak boleh dibasuh dengan air, ya jangan dibasuh dengan air. Maka nanti ada babnya, ada bab membasuh berwuduknya, bersucinya bagi orang yang ada bagian tubuhnya nggak bisa kesentuh air, baik itu karena luka, atau karena ada yang menumpanginya, atau ada yang ada perbannya, itu ada. Di dalam mazhab Imam Syafi'i pelik, berat sekali. Akan tapi lihat, yang belum pernah sakit memang gampang ngomongnya. Ustadz di saat belum pernah sakit itu langsung masalah jabirah itu adalah dengan mengulang-ulang wudhu misalnya jabirahnya tambalannya ada di jidat, maka setelah membasuh yang bisa dibasuh, jidatnya kan ada yang belum bisa dibasuh, maka bertayamum. Tayamum untuk tayamum ini nanti setelah membasuh muka, tangan lagi, tangannya ada perbannya di sini, setelah dibasuh tangan yang bisa dibasuh, perbannya ditayamumi, bisa saja sampai 4 kali tayamum. Memang subhanallah mazhab Syafi'i luar biasa itu dengan detail yang semacam itu. Akan tapi berat bagi orang yang sakit. Berat bagi orang yang sakit. Di situ ada kemudahan di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka bagi yang punya luka, jika Anda bisa basuh, Anda basuh. Jika tidak bisa Anda basuh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Anda bisa pakai dalam hal ini karena Anda sakit. Semoga Anda sehat semuanya. Ini jangan sampai orang sehat mengomentari orang sakit, nggak ketemu judulnya. Tapi ini adalah ilmu. Anda ashabul jabirah di dalam kitab Fathul Qarib dan sebagainya luar biasa, dan itu ilmu sesungguhnya. Cuman kita perlu solusi bagi orang yang sakit. Jadi kalau ada luka, jika Anda masih bisa usap dengan air, usaplah dengan air. Jika sudah tidak bisa, ya sudah tidak bisa, cukup wudhu saja, tidak perlu dibarengi dengan tayamum. Cukup wudhu yang bisa dibasuh. Selagi tidak dibasuh, maka yang dia bisa basuh selesai. Karena tidak bisa dibasuh dan tidak boleh dikenai basuh. Itu kemudahan di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Jangan sampai sudah sakit pakai infus sebagainya, habis wudu tayamum. Tayamum wudu lagi tayamum, double tayamumnya. Sah-sah saja boleh. Akan lebih berat bagi orang yang sakit, maka ini kemudahan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yang bisa dibasuh, nggak bisa dibasuh diusap. Kalau ternyata diusap pun nggak bisa diusap dengan air, maka ya sudah nggak usah. Karena dalam mazhab Abu Hanifah nggak ada double alat. Wudu dan tayamum nggak perlu digabungkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i digabung antara tayamum dengan wudu. Hebat mazhab Syafi'i, mazhab Hanifah juga hebat, Abu Hanifah hebat semuanya. Ulama-ulama mujtahid kok. Maka kalau Anda ngikuti boleh-boleh saja dalam hal ini. Ini kemudahan yang selama ini kami hadirkan, karena dulu waktu sebelum kami sakit tuh enak banget ngomong tuh. Tapi di saat kena sakit, kok begini. Padahal sakit kita nggak amat-amat sakitnya. Bagaimana yang sakitnya berat banget? Apakah orang sakit harus kita beratkan dengan? Memang ada sakit ringan, bisa melakukan itu semua, tapi ada sakit yang berat, nyentuh air saja susah, kerepotan, maka itu kemudahan. Jadi tetap caranya biasa, seperti tadi, hanya wudhu. Mungkin yang dibahas masalah wudhunya. Setelah itu melakukan sholat, selesai. Dan jika ternyata nanti air tidak bisa menyentuhnya, Anda boleh bertayamum. Menurut dokter, mohon maaf, masa pengobatan sehari nggak boleh kena air, maka Anda bertayamum, nggak boleh nyentuh air. Kata dokter, dengar dong, dokter muslim yang ngomong kok. Tayamum, selesai, sholatnya diterima oleh Allah. Mudah, nggak ada yang susah dalam Islam. Itu kemudahan semuanya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.